Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Coach Justin sebut timnas Indonesia bakal mematikan usai diperkuat Jay Izzes. Malaysia iri, timnas Indonesia berkembang pesat dilatih STY. STY tegas tak takut taktik dibocorkan ex-asistennya. Full senyum, Amar Brik tiba di Indonesia siap bela timnas U17. Coach Justin sebut timnas Indonesia bakal mematikan usai diperkuat Jay Izzes. PSSI saat ini diketahui tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap para pemain yang berdarah Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahkan dengan begitu gigih berupaya mempercepat proses naturalisasi dua pemain potensial timnas Indonesia. Kedua pemain yang sudah berada dalam tahap naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Nathan Chow Aon dan Jay Izzes. Bahkan berkas naturalisasi dari dua pemain berdarah Belanda tersebut sudah sampai ke DPR. Menariknya lagi, kedua pemain yang berposisi sebagai bek tersebut juga telah diumumkan secara resmi kepada publik. Maka tak heran bila pada akhirnya sukses menciptakan optimisme bagi banyak pihak, termasuk juga Coach Justin. Kabar naturalisasi Nathan Chow Aon dan Jay Izzes membuat saya semakin yakin bahwa timnas Indonesia nantinya akan semakin mematikan. Saya kira lini pertahanan skuad Garuda akan semakin kokoh dan sulit ditembus oleh tim lawan jika keduanya sudah resmi memperkuat timnas Indonesia, ujar Coach Justin. Apa yang diungkapkan oleh Coach Justin sangat sesuai dengan kenyataan, mengingat sebelumnya PSSI juga menaturalisasi beberapa pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Bek yang sebelumnya sudah dinaturalisasi adalah Elkan Baggett, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shanny Patinama. Itu artinya jika naturalisasi Nathan Chow Aon dan Jay Izzes sudah selesai, bek naturalisasinya timnas Indonesia berjumlah 6. Dengan begitu, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir lagi bila nantinya ada pemain bertahan yang mengalami cedera ataupun kurang fit, karena Shin Tae-yong memiliki beberapa pemain dengan kualitas yang sepadan. Erick Thohir sendiri memiliki target agar kedua pemain ini dapat tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Maret 2024 saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Namun Ketua Umum PSSI tersebut juga akan mencoba untuk kebut naturalisasi itu agar Nathan Chow Aon dan Jay Izzes bisa tampil saat melawan Irak di bulan depan. Selain itu, Coach Justin juga mengemukakan bahwa inisiatif dari PSSI dalam mempercepat proses naturalisasi pemain timnas telah membuat Vietnam ikut merasa tertekan. Hal ini dikarenakan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu menjadi kalah kualitas. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia akan menghadapi grup F bersama dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menghadapi Irak pada tanggal 16 November mendatang. Lalu 5 hari setelahnya akan bertandang ke markas Filipina. Sedangkan pertandingan melawan Vietnam dan kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal itu? Apakah kamu setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Coach Justin? Apakah Nathan Chow Aon dan Jay Izzes akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia menjadi semakin tangguh? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Malaysia iri, timnas Indonesia berkembang pesat dilatih STY. Timnas Indonesia diketahui sudah dilatih oleh Shin Tae-yong sejak akhir tahun 2019 lalu. Itu artinya sudah hampir 4 tahun skuad Garuda ditangani oleh STY. Semenjak ditangani oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut, sepak bola Indonesia berkembang sangat pesat. Bahkan kualitasnya juga ikut membaik dari waktu ke waktu. Namun ternyata perkembangan pesat yang terjadi terhadap sepak bola Indonesia sukses membuat negara tetangga iri. Rasa iri tersebut terjadi kepada netizen Malaysia, bahkan banyak dari mereka yang mencoba membandingkan kualitas sepak bola Indonesia dengan kualitas sepak bola negara mereka sendiri. Hal ini bisa terlihat jelas dari aksi para netizen Malaysia menyerbu akun resmi FAM dengan beragam komentar. Perlu diketahui bahwa FAM sendiri adalah federasi sepak bola tertinggi di Malaysia. Kami melihat FAM tidak peduli dengan perkembangan timnas. Coba lihat timnas Indonesia, mereka sudah semakin berkembang dari masa ke masa. Sedangkan timnas kita ya gitu-gitu aja, komentar salah satu netizen. Bukan bermaksud untuk membandingkan dengan timnas Indonesia, tapi seharusnya contoh yang baik harus ditiru. Kami kan jadi iri lihat Indonesia semakin maju sepak bolanya, komentar netizen yang lain. Lalu bagaimana tanggapanmu dengan hal ini? Apakah rasa iri dari netizen Malaysia terhadap timnas Indonesia itu wajar?
Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. SCY tegas tak takut taktik dibocorkan ex-asistennya. Gong Ok-yun dulunya adalah asisten Shin Tae-yong saat menangani timnas Indonesia pada tahun 2020 silam. Namun tahukah Anda, ini ia sudah melatih salah satu klub Vietnam. Klub tersebut adalah Hanoi Police FC. Gong Ok-yun diketahui sudah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama klub juara Liga Vietnam tersebut. Kabar terkait hal ini pun sudah diberitakan oleh sejumlah media yang ada di Vietnam. Kehadiran asisten Shin Tae-yong ke Liga Vietnam dianggap sebagai hal yang berbahaya bagi sepak bola Indonesia. Hal ini dikarenakan ia berpotensi untuk membocorkan taktik yang pernah diterapkan oleh Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Dengan begitu, timnas Vietnam menjadi lebih tahu kelemahan dari timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong justru tidak mau ambil pusing akan hal itu. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sama sekali tidak takut bila seandainya taktiknya dibocorkan oleh mantan asistennya tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Shin Tae-yong bukanlah pelatih yang monoton. Ia selama ini terkenal cukup fleksibel dalam hal taktik. Hal ini terlihat dari formasi yang ia terapkan kepada timnas Indonesia juga cenderung berubah-ubah, jadi ia merasa mantan asistennya itu tidak akan bisa menjelaskan bagaimana taktik yang ia terapkan bersama skuad Garuda. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Silahkan komen-komen di bawah ya. Full senyum, Amar Raihan Brik tiba di Indonesia siap bela timnas U17. Amar Brik sebelumnya diketahui tiada langsung pulang ke Indonesia bersama dengan rombongan timnas Indonesia lainnya setelah selesainya agenda training center di Jerman. Hal ini dikarenakan ia masih harus menjalani laga bersama dengan klubnya. Namun kini ia sudah menyusul rekannya yang lain ke Indonesia. Pemain milik Hoffenheim U17 tersebut diketahui sudah tiba di Indonesia sejak tanggal 30 Oktober lalu. Sesampainya di Indonesia, Amar Brik pun terlihat sangat bahagia dengan senyuman sumringah yang ia tunjukkan. Kebahagiaan dari Amar Brik pun diunggah melalui akun Instagram resmi PSSI. Amar Brik sendiri kembali ke Indonesia dengan modal yang sangat positif, mengingat ia baru saja mencetak 1 gol bagi klubnya di Liga Jerman Junior. Gol tersebut melengkapi pesta kemenangan Hoffenheim atas Regensburg U17. Performa positifnya dalam level klub diharapkan bisa ia tularkan pada saat membela timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 nanti. Saya bersyukur sudah tiba di Indonesia. Saya sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala Dunia, ucap Amar Brik dengan tersenyum. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dalam turnamen kelompok umur tersebut mulai tanggal 10 November mendatang. Timnas Indonesia akan menghuni grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Kalau menurutmu, apakah timnas Indonesia akan bisa meraih hasil maksimal dalam ajang Piala Dunia U17 nanti? Dan apakah Amar Brik akan tampil tajam saat membela timnas Indonesia U17? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar.